Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Rekor panas Harry Kane di Emirates akhirnya terhenti. Sebelum laga, striker Inggris itu telah mencetak 15 gol dalam 21 pertemuan kontra Arsenal, termasuk 6 gol di Emirates, terbanyak dari pemain lawan manapun. Namun pada pertandingan kali ini, Kane justru tak berkutik. Ia tidak melepaskan satu pun tembakan dan sering turun jauh hingga ke area sendiri demi menyentuh bola, bahkan sempat berduel dengan Bukayo Saka di pojok lapangan. Meski sedang dalam performa top, 24 gol dari 18 laga, Kane kesulitan mendekati kotak penalti Arsenal. Seusai laga, ia hanya berkata singkat bahwa mungkin mereka akan bertemu lagi di fase lanjut Liga Champions. Kemenangan 4-1 Arsenal menjadi bukti perkembangan besar mereka dibanding pertemuan melawan Bayern di perempat final UCL 2024, serta menunjukkan kedalaman skuad yang kini dimiliki Mikel Arteta. Christian Mosquera, pengganti Gabriel, tampil solid dan lenyatu mulus dengan lini belakang. Noni Madueke dan Gabriel Martinelli yang baru pulih cedera masuk di babak kedua dan langsung mencetak gol, menunjukkan kekuatan rotasi Arsenal. Di sisi Bayern, satu titik terang datang dari wonderkid 17 tahun Lennart Karl. Gelandang menyerang itu tampil percaya diri, lincah, dan sulit dijaga. Ia terus mengancam dengan dribble ketat dan pergerakan berbahaya, lalu menutup penampilannya dengan gol cantik melalui sontekan first time dari umpan Serge Gnabry. Karl kembali membuktikan alasan Bayern sangat percaya pada potensinya, dia bisa menjadi bintang besar berikutnya. Mikel Arteta menyebut Arsenal baru saja mengalahkan tim terbaik di Eropa setelah menang 3-1 atas Bayern Munich dalam duel besar Liga Champions. Arsenal unggul lebih dulu lewat sundulan Jurien Timber, namun Bayern membalas melalui wonderkid 17 tahun Lennart Karl, gol pertama yang bersarang ke gawang Arsenal di kompetisi musim ini. Di babak kedua, dua pemain pengganti menjadi penentu. Noni Madueke yang baru pulih dari cedera lutut mencetak gol pertamanya untuk Arsenal. Tak lama kemudian, Gabriel Martinelli memanfaatkan blunder Manuel Neuer untuk memastikan kemenangan, sekaligus menjaga rekor sempurna 5 kemenangan dari 5 laga. Arteta memuji performa pemainnya, menilai mereka tampil luar biasa dalam menghadapi tantangan dari pemimpin klasemen Bundesliga. Ia menekankan energi stadion, konsistensi tim, dan kualitas permainan yang terus meningkat meski musim masih panjang. Di kubu Bayern, Harry Kane mengalami malam yang mengecewakan. Mantan striker Spurs itu tak melepaskan satu pun tembakan dan tampak kesulitan menghadapi pertahanan Arsenal. Kane mengakui timnya kehilangan intensitas di babak kedua dan harus belajar dari kekalahan pertama mereka musim ini. Pelatih Bayern, Vincent Kompany, juga memberi kredit penuh kepada Arsenal, mengakui bahwa tuan rumah tampil lebih tajam dan lebih siap setelah jeda. Kemenangan ini menegaskan posisi Arsenal sebagai pemimpin grup, sekaligus menunjukkan kedalaman skuad mereka di tengah jadwal padat. Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Bayern Munich di Liga Champions, dan salah satu pemain yang paling mencuri perhatian lagi-lagi adalah Declan Rice. Setelah laga, Rice mengunggah foto bersama trofi Man of the Match di Instagram. Gabriel Magalhaes langsung memuji rekannya dengan sebutan Machine, sementara Matty Cash menyebutnya Beast, dua julukan yang menggambarkan betapa dominannya Rice. Meski babak pertama Rice kurang maksimal, ia tampil jauh lebih buas di babak kedua. Secara statistik, ia hanya memenangi 2 duel, tapi kontribusinya sangat besar. 5 recovery, 2 clearances, 1 tackle, dan 1 intersepsi, yang menjadi awal terciptanya gol Noni Madueke setelah Calafiori melanjutkan bola darinya. Rice juga menunjukkan kerja keras luar biasa dengan pressing tinggi dan satu soloran gila saat skor 1-1 yang hampir jadi gol kalau saja Manuel Neuer tidak melakukan penyelamatan kelas dunia. Kemenangan ini membuat Arsenal naik ke puncak fase Liga Champions, unggul 3 poin dari PSG. Fokus Arsenal berikutnya adalah derby melawan Chelsea di Stamford Bridge. Rice bersama Zubimendi akan jadi kunci di lini tengah dalam duel melawan Caicedo, Enzo, atau bahkan Reece James.
Pertarungan lini tengah diprediksi bakal menentukan siapa yang punya kendali di laga akhir pekan nanti. Kemenangan Arsenal atas Bayern Munich bukan sekadar 3 poin, melainkan pernyataan bahwa The Gunners benar-benar berada di level tertinggi Eropa musim ini. Dalam laga yang disebut sebagai pertemuan dua tim terbaik Eropa, Arsenal tampil solid, terutama di babak kedua. Dua pemain tampil paling menonjol, Declan Rice dan Jurrien Timber. Rice menunjukkan level kepemimpinan dan dominasi yang membuatnya disebut gelandang terbaik di Eropa. Ia tampil luar biasa dari awal hingga akhir, menutup serangan Bayern, membawa bola maju, dan menciptakan peluang. Statistiknya menguatkan, XG+A 0,61, 3 key passes, 100% tackle sukses, 5 recovery, dan kontribusi besar di kedua sisi permainan. Performanya dianggap salah satu yang terbaik sejak datang ke Arsenal. Namun Rice bukan satu-satunya bintang. Jurrien Timber juga tampil fantastis dan membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kanan terbaik dunia saat ini. Ia membuka skor lewat sundulan, solid dalam bertahan, dan aktif membantu serangan di sisi kanan bersama Saka. Selama 81 menit, Timber mencatat 100% tackle sukses, 7 kemenangan duel, tak pernah dilewati lawan, 100% long ball dan dribble sukses, plus 4 recovery. Kombinasi dominasi Rice dan Timber menjadi simbol kedalaman serta kualitas Arsenal era Arteta yang kini makin matang dan siap bersaing di level tertinggi. Arsenal berencana mengamankan sponsor lengan baru senilai sekitar 20 juta pound per tahun setelah memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Visit Rwanda. Sponsor tersebut telah muncul di lengan jersey sejak 2018, namun kerap menuai kontroversi di kalangan fans. Meski sempat ada pembicaraan perpanjangan, kedua pihak akhirnya sepakat menghentikan kontrak pada musim panas mendatang. Kesepakatan dengan Dewan Pariwisata Rwanda sebelumnya bernilai sekitar 10 juta pound per tahun. Fans Arsenal beberapa kali memprotes kerjasama tersebut dengan tudingan bahwa pemerintah Rwanda memakai olahraga untuk memperbaiki citra negara. Fakta bahwa Presiden Rwanda, Paul Kagame, adalah pendukung Arsenal juga memunculkan keraguan mengenai nilai dan motif di balik sponsor itu. Keputusan mengakhiri kerjasama cukup mengejutkan karena Visit Rwanda baru saja menjalin kontrak besar dengan LA Rams, LA Clippers, serta memiliki kemitraan dengan PSG, Bayern, dan Atletico. Setelah kontrak berakhir, beberapa pihak langsung menunjukkan minat menjadi sponsor baru. Salah satu kandidat utama adalah SAP, perusahaan software Jerman bernilai lebih dari 250 miliar pound yang sebelumnya mensponsori City Football Group sebelum kontraknya berakhir tahun ini. Secara finansial, Arsenal berada dalam posisi kuat. Pada laporan 2023-24, klub mencatat pendapatan 617 juta pound, naik dari 467 juta pound, dan pemasukan komersial meningkat menjadi 218 juta pound. Kondisi ini membuat Arsenal semakin menarik bagi sponsor besar.